Pernahkah kalian membayangkan, di hari pemakaman orang yang paling kalian cintai, kalian justru diusir dan dicaci maki dengan sebutan orang asing oleh orang yang seharusnya menjadi keluarga sendiri? Itulah yang terjadi pada Maya. Seorang janda muda yang dituduh sebagai wanita serakah, hanya karena ia menolak menyerahkan harta warisan yang memang menjadi haknya. Namun, di balik kemarahan sang ibu mertua yang begitu meluap, tersimpan sebuah rahasia gelap yang terkubur selama puluhan tahun. Rahasia yang begitu mematikan, hingga sang mertua rela melakukan apa saja, bahkan pembunuhan, untuk memastikan rahasia itu tetap terkubur selamanya. Tapi, saat pengacara membacakan hasil tes DNA di depan semua orang, wajah sang mertua yang tadinya angkuh, berubah pucat pasi dalam sekejap. Mengapa ia langsung syok? Dan apa sebenarnya hubungan terlarang yang selama ini ia sembunyikan? Inilah kisah nyata tentang pengkhianatan, topeng keserakahan, dan kebenaran yang jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Siapkan mental kalian, karena cerita ini akan memutarbalikkan logika kalian sampai ke titik nadir. Mari kita ungkap kebenarannya sekarang juga. Langit sore itu tampak labu, seolah ikut berduka atas kepergian sosok yang begitu dicintai oleh banyak orang. Namun, di rumah besar yang kini terasa dingin dan sepi itu, kedukaan justru tertutup oleh aroma keserakahan yang menyengat. Maya berdiri di sudut ruangan, pakaian hitamnya tampak kontras dengan wajahnya yang pucat pasi. Air mata masih menggenang di pelupuk matanya. Namun hatinya sudah jauh lebih hancur karena ucapan yang baru saja terlontar dari mulut wanita tua di hadapannya. Bu Ratna, sang ibu mertua, berdiri tegak dengan tatapan yang tajam bak silet. Tidak ada raut kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ambisi yang membara. Dengan tangan yang penuh dengan perhiasan emas, ia menunjuk ke arah Maya dengan angkuh. Dengar, Maya, jangan bermimpi kau bisa menguasai sepeser pun harta anakku. Almarhum suamimu sudah tiada, dan secara hukum, kau hanyalah mantan istri yang tidak memiliki hak atas kerajaan bisnis ini. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Maya tertegun, tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana bisa seorang ibu tega mengusir menantunya di hari pemakaman suaminya sendiri? Terlebih lagi, suaminya sangat mencintai Maya dan anak mereka. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Kita semua tahu betapa Mas Bayu sangat menyayangi kami. Ini semua milik kita, milik keluarga kita, jawab Maya dengan suara parau, berusaha menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Bu Ratna hanya tertawa sinis. Suara tawanya terdengar sumbang memenuhi ruangan besar itu. Ia melangkah mendekati Maya, lalu membisikkan sesuatu dengan nada yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk berdiri. Kau hanya orang asing. Maya. Status pernikahan kalian di mata hukum sudah berakhir sejak surat perceraian itu ditandatangani, meskipun suamiku bodoh karena tidak pernah memprosesnya. Sekarang, kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini sebelum aku memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Aku adalah satu-satunya ahli waris yang sah atas semua aset dan perusahaan ini. Jangan coba-coba menantangku, karena kau tidak tahu apa yang mampu kulakukan untuk melenyapkan penghalang di depanku. Maya menatap nanar ke arah foto suaminya yang terpajang di ruang tamu. Ia tahu bahwa suaminya adalah orang yang sangat teliti dalam urusan hukum. Sesuatu terasa sangat janggal. Jika memang benar mereka sudah bercerai, mengapa suaminya tetap membawanya pulang ke rumah ini dan hidup bahagia selama bertahun-tahun? Mengapa suaminya selalu berpesan agar Maya menjaga kunci brankas rahasia di ruang kerja suaminya? Dalam ketakutan dan keterasingan, sebuah keberanian kecil mulai tumbuh di hati Maya. Ia sadar, ia tidak bisa membiarkan Bu Ratna merampas masa depan anaknya begitu saja. Di balik tatapan tajam sang mertua, Maya menyadari ada satu rahasia besar yang sengaja disembunyikan. Rahasia yang berhubungan dengan asal-usul keluarga ini. Sebuah rahasia yang, jika terungkap, akan membuat seluruh dunia Bu Ratna runtuh berkeping-keping. Dan malam ini, di tengah duka yang mendalam, Maya bersumpah untuk menemukan kebenaran itu, apapun taruhannya. Ia akan membongkar kedok wanita iblis di depannya ini, meskipun harus menghadapi neraka sekalipun. Malam itu, rumah mewah tersebut terasa seperti penjara yang mencekam.
Suasana sunyi di luar kontras dengan detak jantung Maya yang berpacu kencang di dalam ruang kerja mendiang suaminya. Ia tahu waktunya sangat sempit. Bu Ratna mungkin sedang tertidur di kamar utamanya, atau mungkin justru sedang merencanakan langkah licik selanjutnya untuk memastikan Maya benar-benar kehilangan segalanya saat matahari terbit nanti. Maya teringat kunci kecil yang selalu tersimpan di dalam kalung suaminya. Kini, kunci itu ada di tangannya. Dengan jemari yang gemetar, ia mendekati brankas besi besar yang tersembunyi di balik lukisan potret keluarga. Saat kunci itu berputar, bunyi klik yang halus terdengar bagaikan dentuman meriam di telinga Maya. Brankas itu terbuka. Namun, di dalamnya tidak ada perhiasan mewah, uang tunai, atau sertifikat tanah yang biasa diperebutkan oleh keluarga kaya. Yang ada hanyalah sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tampak sudah sangat usang. Maya mengeluarkan map tersebut. Napasnya tercekat saat ia membuka lembaran pertama. Itu adalah sebuah dokumen resmi, namun bukan surat wasiat biasa. Dokumen itu adalah sebuah surat pernyataan pengakuan dari mendiang suaminya, yang ditulis tepat 1 bulan sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Isinya membuat Maya terduduk lemas di lantai. Suaminya menuliskan bahwa ia telah mengetahui sebuah kebenaran kelam mengenai Bu Ratna. Selama ini, sang suami merasa curiga dengan sikap obsesif ibunya terhadap harta perusahaan, hingga akhirnya ia menyewa detektif pribadi untuk menelusuri masa lalu ibunya hingga puluhan tahun ke belakang. Di dalam dokumen itu, suaminya menulis bahwa ada ketidakcocokan data di catatan sipil mengenai status Bu Ratna sebagai ibu kandungnya. Ada sebuah nama lain yang tercantum sebagai orang tua sah dalam dokumen yang berhasil ditemukan suaminya. Maya membacanya dengan saksama. Matanya membelalak tak percaya. Jika apa yang ditulis suaminya benar, maka Bu Ratna sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan mendiang suaminya. Wanita itu bukanlah ibu kandung, melainkan orang asing yang masuk ke dalam keluarga ini melalui tipu daya yang sangat rapi. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Di bawah dokumen tersebut, terdapat sebuah amplop kecil yang disegel rapat dengan lilin merah. Maya membuka amplop tersebut dan menemukan hasil laboratorium tes DNA yang ternyata sudah pernah dilakukan oleh suaminya secara diam-diam. Hasilnya negatif. Tes itu membuktikan bahwa tidak ada kecocokan genetika antara Bu Ratna dan pria yang Maya cintai. Suaminya menuliskan sebuah pesan menyentuh di bagian bawah. Jika kau membaca ini, Maya, artinya aku sudah tidak ada. Jangan berikan harta ini pada wanita itu. Dia bukan ibuku. Dia adalah orang yang mencuri segalanya dari keluargaku yang asli. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar di lorong depan ruang kerja. Maya tersentak. Dengan cepat ia memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map dan menyembunyikannya di balik blazernya. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Di sana, Bu Ratna berdiri dengan sorot mata yang dingin, seolah bisa mencium aroma pengkhianatan yang baru saja terkuak. Lampu ruangan yang berkedip-kedip menambah kesan horor pada situasi tersebut. Maya membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia sadar, ia baru saja memegang senjata paling mematikan untuk menjatuhkan Bu Ratna. Namun nyawanya sendiri kini berada di ujung tanduk. Apakah ia akan bisa keluar dari ruangan ini dengan rahasia itu? Atau ia justru akan menjadi korban selanjutnya dari keserakahan sang mertua palsu? Apa yang kau lakukan di sini, Maya? Suara Bu Ratna terdengar rendah, namun syarat dengan ancaman. Ia melangkah masuk, mengunci pintu di belakangnya dengan dentuman yang memekakan telinga. Maya berdiri mematung. Dadanya naik turun dengan cepat. Map coklat itu terasa berat, seolah membawa beban kebenaran yang bisa menghancurkan dunia Bu Ratna dalam hitungan detik. Maya berusaha menetralkan napasnya, mencoba menyembunyikan rasa takut yang kini mulai mendominasi akal sehatnya. Ia tahu, jika ia menunjukkan sedikit saja keraguan, wanita di depannya ini tidak akan segan-segan untuk melenyapkannya. Aku hanya merindukan Mas Bayu, jawab Maya dengan suara bergetar, berusaha bersikap tenang. Aku hanya ingin mencari kenangan kecil tentangnya di ruang kerjanya. Bu Ratna menyipitkan mata, menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melangkah mendekat, perlahan dan predatoris, layaknya macan yang sedang mengintai mangsanya. Kenangan?
Atau kau sedang mencari sesuatu untuk menyelamatkan dirimu yang malang itu? Bu Ratna tersenyum miring. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya yang dingin. Kau tahu, Maya, rumah ini memiliki telinga dan mata di setiap sudutnya. Jangan berpikir kau bisa bermain-main di belakangku. Tiba-tiba, ponsel Maya berdering nyaring di dalam saku blazernya. Bunyi itu memecah ketegangan yang menyesakan. Bu Ratna memberikan isyarat dengan matanya agar Maya mengangkat panggilan itu di depannya. Itu adalah panggilan dari pengacara almarhum suaminya. Maya menekan tombol loudspeaker dengan tangan dingin. Maya, saya harap Anda sudah mendapatkan dokumen yang saya maksud. Kita harus segera bertindak sebelum Bu Ratna melenyapkan bukti sah di kantor catatan sipil. Suara berat pengacara itu terdengar jelas di ruangan yang hening. Wajah Bu Ratna seketika memerah padam. Amarahnya meledak. Ia langsung menyambar ponsel Maya dan membantingnya hingga hancur berkeping-keping ke lantai. Jadi, kau sudah bersekongkol dengan pengacara tua itu, ya? Teriaknya murka. Ia kemudian menekan sebuah tombol interkom di meja kerja, dan dalam hitungan detik, dua orang pria berbadan besar dengan setelan serba hitam masuk ke ruangan. Mereka adalah kaki tangan bayaran yang selama ini ditakuti oleh para pesaing bisnis almarhum suami Maya. Bawa dia ke gudang bawah tanah, perintah Bu Ratna dingin. Dan pastikan dia tidak keluar dari sana sampai dia bersedia menyerahkan semua dokumen yang dia curi dari brankas itu. Maya mencoba melawan, namun tenaga pria-pria itu terlalu kuat. Saat ia diseret keluar, Maya sempat melihat Bu Ratna mengambil sebuah korek api dan menyalakan rokok dengan tangan yang tidak sedikit pun gemetar. Tatapan mertuanya itu kini bukan lagi sekadar benci, melainkan keinginan untuk menghapus keberadaan Maya dari muka bumi ini. Maya dilemparkan ke dalam ruangan gelap yang berbau lembab. Pintu besi berderi tertutup, meninggalkan Maya dalam kegelapan total. Di dalam sana, ia meringkuk, memeluk erat map coklat yang masih ia sembunyikan di balik pakaiannya. Ia sadar, Bu Ratna tidak hanya ingin hartanya, ia ingin membungkam saksi kunci atas masa lalunya yang kelam. Namun, di dalam gelapnya ruang bawah tanah itu, Maya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di balik tumpukan kotak tua yang terbengkalai, terdapat sebuah lubang intip yang terhubung langsung ke ruang rahasia milik Bu Ratna. Dari sana, Maya melihat Bu Ratna sedang melakukan panggilan telepon rahasia dengan seseorang yang suaranya terdengar sangat familiar. Suara yang seharusnya sudah lama hilang dari kehidupan mereka. Sebuah kenyataan baru mulai tersusun di kepala Maya. Ternyata, kematian suaminya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah rencana besar yang melibatkan pihak yang selama ini dianggap paling setia oleh keluarga mereka. Kegelapan di ruang bawah tanah itu seolah mencekik. Namun di lubang intip tersebut, mata Maya terus mengamati dengan saksama. Suara di seberang telepon Bu Ratna itu membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Itu adalah suara Pak Dharma, pengacara yang tadi meneleponnya. Jangan khawatir, Ratna. Gadis itu sudah terkunci di bawah. Aku sudah mengambil semua dokumen yang dia miliki setelah dia masuk ke jebakan kita. Besok pagi, kita akan memastikan dia menandatangani surat pengalihan aset terakhir sebelum kita mengirimnya ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa bicara lagi. Dunia Maya seakan runtuh untuk kedua kalinya. Ternyata, pengacara yang ia anggap sebagai satu-satunya sekutu, justru adalah otak utama di balik konspirasi ini. Ia merasa bodoh karena sempat percaya pada pria itu. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, ia meraba saku blazernya. Map coklat yang asli masih ada di sana. Ternyata, saat diseret oleh kaki tangan Bu Ratna tadi, Maya sempat melakukan tindakan nekat. Ia menukar map berisi dokumen asli itu dengan tumpukan kertas koran yang ia susun rapi dalam map serupa, tepat sebelum ia diseret ke ruang bawah tanah. Pengacara itu hanya mencuri sampah, sementara bukti kunci tetap berada di tangannya. Maya menyadari ia harus segera keluar dari sini. Dengan sisa tenaga, ia memeriksa sekitar gudang. Ia menemukan pipa pembuangan tua yang berkarat dan longgar. Dengan bantuan logam tajam dari bingkai foto yang ia temukan di sudut, ia mulai mengikis semen di sekitar pipa tersebut. Tangannya berdarah, kuku-kukunya patah. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan dendam yang membara di dadanya. Setelah berjam-jam,
Pipa itu akhirnya bisa digeser. Cukup lebar untuk ia meloloskan diri ke lorong servis belakang yang mengarah ke taman luar. Saat berhasil merayap keluar menuju kegelapan malam, ia tidak langsung pergi. Ia tahu ia butuh perlindungan. Ia teringat pada asisten pribadi suaminya yang dulu pernah dipecat secara sepihak oleh Bu Ratna karena dianggap terlalu tahu banyak. Maya berhasil menghubungi orang tersebut melalui telepon umum di sebuah pos ronda yang jauh dari rumah. "Ini aku, Maya. Aku butuh bantuanmu. Aku punya bukti bahwa kematian suamiku adalah pembunuhan, dan Bu Ratna serta Pak Dharma adalah pelakunya." Pertemuan pun diatur di sebuah kedai kopi yang sepi di pinggiran kota. Ketika orang itu datang, Maya tidak langsung menunjukkan dokumennya. Ia mengamati pria itu dari balik bayangan. Namun, saat pria itu duduk, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Pria itu, asisten suaminya, memakai jam tangan yang sama dengan yang dipakai oleh Pak Dharma saat di kantor tadi. Plot twist itu menghantamnya telak. Ternyata, lingkaran pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Semua orang di sekelilingnya telah dikendalikan oleh Bu Ratna. Maya menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang bisa ia percayai di kota ini. Ia tidak bisa lari ke polisi, karena mereka mungkin sudah disuap. Ia tidak bisa lari ke pengacara, karena mereka adalah rekanan. Ia sendirian dalam badai ini. Namun, di tengah kesendirian itu, ia teringat sebuah pesan terakhir yang tertulis di balik foto suaminya yang tersimpan di dalam map coklat tersebut. Sebuah alamat di sebuah desa terpencil yang ternyata adalah tempat di mana keluarga kandung suaminya yang asli disembunyikan selama ini. Malam itu juga, di bawah rintik hujan yang mulai membasahi bumi, Maya memutuskan untuk pergi meninggalkan kota, membawa satu-satunya kunci untuk membongkar kejahatan terbesar keluarga ini, masa lalu Bu Ratna yang sebenarnya. Maya kini berada di atas bus malam yang melaju menembus kabut, menuju kota kecil yang tertera di balik foto suaminya. Ia sadar, ia tidak bisa lagi bermain aman. Keamanan dirinya kini bukan lagi tentang sembunyi, melainkan tentang kecepatan untuk sampai ke tujuan sebelum Bu Ratna menyadari bahwa ia telah lolos dari ruang bawah tanah. Namun, seolah takdir sedang mempermainkannya, bus yang ia tumpangi tiba-tiba berhenti di tengah jalan hutan yang sepi karena masalah mesin. Maya, yang sejak tadi terus menoleh ke belakang, melihat sepasang lampu mobil SUV hitam muncul dari kejauhan, membelah kegelapan dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah mobil milik Pak Dharma. Tanpa pikir panjang, Maya melompat keluar dari pintu bus sebelum pengemudi sempat melarangnya, dan berlari masuk ke dalam lebatnya hutan pinus di sisi jalan. Napasnya tersengal, kakinya yang hanya beralaskan sepatu datar terasa perih menginjak ranting dan tanah basah. Namun rasa takut akan tertangkap jauh lebih mendominasi. Di dalam hutan, ia mendengar suara langkah kaki berat dan gonggongan anjing pelacak. Mereka tidak hanya mengirim mobil, mereka membawa pemburu. Maya bersembunyi di balik batang pohon besar. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia takut suara itu akan mengkhianati posisinya. Saat ia berusaha menenangkan diri, ponselnya, yang tadi ia dapatkan dari asisten pribadi suaminya yang sempat ia curigai, bergetar hebat. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Jangan ke desa itu. Itu adalah jebakan yang disiapkan Bu Ratna sejak awal agar kau terjebak di tanah miliknya. Putar balik ke ibu kota, temui seseorang bernama Saksi X di stasiun pusat pukul 5 pagi." Maya tertegun. Siapa orang ini? Apakah ini jebakan lain atau satu-satunya jalan keluar yang tersisa? Kebingungan itu membuatnya hampir lengah. Tiba-tiba, senter dari pihak pengejar menyapu area tempat ia bersembunyi. Maya segera memanjat pohon pinus dengan sekuat tenaga. Tangannya lecet dan berdarah. Namun ia berhasil mencapai dahan yang cukup tinggi sebelum anjing pelacak itu tiba di bawahnya. Dari atas pohon, ia melihat Pak Dharma keluar dari mobil SUV-nya. Berbicara melalui telepon dengan suara yang menggema di keheningan malam. "Cari dia sampai ketemu. Jangan sampai dia mencapai desa itu, atau rahasia bahwa aku adalah anak kandung Bu Ratna yang sebenarnya akan terbongkar." Maya membelalak di atas pohon. Lidahnya keluh. Plot twist itu menghantamnya jauh lebih keras daripada pengkhianatan manapun. Ternyata,
Selama ini ia mengira Pak Dharma adalah pengacara bayaran. Namun ternyata pria itu adalah anak kandung yang disembunyikan Bu Ratna untuk menguasai harta perusahaan. Mereka adalah sindikat keluarga yang selama ini menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Kematian suaminya bukanlah karena suaminya menghalangi warisan, melainkan karena suaminya hampir membongkar bahwa Pak Dharma lah yang seharusnya menjadi pewaris ilegal jika identitas aslinya terungkap. Maya kini tahu kunci untuk memenangkan pertempuran ini bukanlah lari ke desa terpencil, melainkan menghancurkan reputasi mereka di depan publik. Dengan ponselnya yang tersisa sedikit baterai, ia mulai merekam percakapan Pak Dharma yang masih berdiri di bawah pohon, membeberkan detail kejahatan mereka yang sangat gamblang. Ia harus mengirim data ini ke media sebelum ia tertangkap. Namun, saat ia hendak menekan tombol upload, ia menyadari bahwa baterainya hanya tinggal 1%. Di tengah hutan yang gelap, dengan pengejar yang ada di bawah kakinya, Maya membuat keputusan paling berani. Ia harus turun dan menantang maut untuk mencapai jalan raya sebelum pengejar itu menyadari keberadaannya. Permainan ini baru saja berubah dari pelarian menjadi perburuan predator, dan Maya adalah satu-satunya orang yang memegang kartu as untuk mengakhiri segalanya. Maya berhasil lolos dari hutan itu dengan napas yang tersengal dan pakaian yang terkoyak. Ia tidak menuju stasiun pusat seperti perintah pesan misterius itu, karena nalurinya mengatakan bahwa itu adalah jebakan lain. Sebaliknya, ia menyelinap ke sebuah perpustakaan arsip kota yang ia ketahui memiliki data mikrofilm tentang sejarah perusahaan mendiang suaminya puluhan tahun silam. Dengan menyamar menggunakan jaket tua yang ia temukan di sebuah jemuran warga di pinggir hutan, Maya masuk ke ruang arsip yang dingin dan berdebu. Disinilah, di antara gulungan film yang berbau tajam bahan kimia, ia mulai menelusuri kebenaran. Ia mencari nama asli Bu Ratna sebelum ia menjadi bagian dari keluarga kaya raya itu. Setelah berjam-jam menggulung mikrofilm, ia menemukan sebuah artikel koran tua tahun 1980-an yang menampilkan foto muda seorang wanita yang sangat mirip dengan Bu Ratna, namun dengan nama yang berbeda, Siti Rahma. Artikel itu menceritakan tentang kasus hilangnya seorang bayi dari keluarga bangsawan yang sangat kaya di daerah pedalaman. Yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah foto bayi yang hilang itu. Bayi tersebut memiliki tanda lahir berbentuk bulan sabit di belakang telinganya. Maya teringat suaminya, pria yang ia cintai, memiliki tanda lahir yang persis sama di tempat yang sama. Ternyata, suaminya bukanlah anak dari keluarga yang selama ini ia tahu, melainkan anak dari keluarga bangsawan yang diculik oleh Siti Rahma, atau Bu Ratna, untuk menuntut tebusan, namun akhirnya dipelihara sebagai alat untuk menguasai harta keluarga tersebut. Namun, kejutan yang sesungguhnya belum berakhir. Di bagian akhir arsip, terdapat dokumen tambahan mengenai identitas Pak Dharma. Ternyata, Pak Dharma bukan anak kandung Bu Ratna. Pak Dharma adalah anak dari pelayan setia keluarga bangsawan itu yang juga diculik bersamaan dengan suaminya, yang kemudian dicuci otaknya oleh Bu Ratna agar setia padanya. Mereka bukan keluarga. Mereka hanyalah dua orang tawanan yang dipaksa menjadi boneka oleh seorang wanita yang haus kuasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat ke ruang arsip. Maya segera mematikan lampu dan bersembunyi di balik rak besi yang tinggi. Dari sela-sela rak, ia melihat seseorang memasuki ruangan. Itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya terlihat sangat lelah namun matanya masih memancarkan aura kebencian yang mendalam. Ia adalah mantan perawat pribadi yang pernah bekerja untuk keluarga bangsawan tersebut. Wanita itu bergumam sendiri. Ratna tidak akan pernah bisa menyembunyikan dosanya selamanya. Dia pikir dengan membunuh suamimu, dia bisa menghapus bukti. Dia lupa bahwa aku masih menyimpan surat adopsi asli yang ditandatangani dengan darah. Maya menahan napas. Ia baru saja menemukan kunci utama untuk menjatuhkan Bu Ratna, seorang saksi hidup yang memiliki bukti fisik. Namun, saat wanita tua itu hendak meninggalkan ruangan, ia berpapasan dengan Pak Dharma yang entah datang dari mana. Pertempuran sengit terjadi. Pak Dharma, dengan dinginnya, mendorong wanita tua itu hingga jatuh membentur sudut meja kaca. Maya melihat dengan ngeri saat Pak Dharma mengambil tas milik wanita tua itu, mencari sesuatu yang ia tahu adalah surat adopsi tersebut. Maya harus bertindak sekarang atau bukti itu akan musnah selamanya.
Dengan keberanian yang dipicu oleh kemarahan, ia mengambil langkah keluar dari persembunyian, bersiap untuk menghadapi pria yang selama ini telah memanipulasi hidupnya. Maya melangkah keluar dari bayang-bayang rak buku, suaranya bergetar namun penuh dengan ketegasan yang tak terduga. "Lepaskan tas itu, Dharma!" teriaknya. Pak Dharma yang sedang mencengkeram tas sang perawat tua tersentak. Matanya yang tajam menatap Maya dengan kombinasi antara keterkejutan dan hinaan. Ia tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. "Oh, lihat siapa yang datang. Si janda yang sok pahlawan. Kau pikir dengan muncul seperti ini kau bisa mengubah takdirmu?" Perawat tua itu, yang napasnya tersengal di lantai, mencoba menggapai kaki Maya. "Larilah, nak, dia monster," bisiknya sebelum jatuh tak sadarkan diri. Tanpa mempedulikan peringatan itu, Maya menerjang ke arah Pak Dharma. Perkelahian singkat tak terelakkan, namun Pak Dharma, dengan tubuhnya yang jauh lebih kuat, berhasil memojokkan Maya ke dinding. Ia mencengkeram leher Maya. Matanya memerah karena amarah yang tersulut oleh rasa terdesak. "Kau ingin tahu rahasianya, Maya? Kau ingin tahu kenapa aku begitu setia pada Ratna?" bisik Pak Dharma tepat di depan wajah Maya. "Karena dia bukan cuma ibuku. Dia adalah wanita yang menyelamatkanku dari panti asuhan yang membakar hidupku. Kami adalah satu koin dengan dua sisi yang sama-sama busuk." Saat itu juga, Pak Dharma mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video siaran langsung yang membuat dunia maya runtuh untuk kesekian kalinya. Di layar itu, terlihat Bu Ratna sedang menggelar konferensi pers besar-besaran di hadapan awak media nasional. Bu Ratna, dengan air mata buaya yang sangat meyakinkan, menunjuk foto Maya yang terpampang besar di layar proyektor. "Menantu saya, Maya, saat ini sedang mengalami gangguan jiwa berat pasca kematian suaminya. Dia mencuri aset perusahaan dan melarikan diri untuk mencoba memeras kami," ucap Bu Ratna di depan kamera. Para wartawan tampak mencatat dengan antusias, seolah-olah narasi itu adalah kebenaran mutlak. Bu Ratna telah memutarbalikkan fakta dengan sangat cerdik, menjadikan Maya sebagai penjahat di mata publik sebelum Maya sempat melangkah ke pengadilan. Maya hanya bisa mematung melihat layar itu. Ia bukan lagi sekadar buronan di mata keluarga. Ia kini buronan di mata hukum dan masyarakat. Pak Dharma melepaskan cengkeramannya, membiarkan Maya terjatuh lemas. "Sekarang, bagaimana kau akan membuktikan kebenaran jika seluruh negeri menganggapmu gila dan kriminal?" ejek Pak Dharma. Namun, di saat-saat paling gelap itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Pak Dharma memalingkan wajah untuk tertawa puas, tangan Maya yang tak sengaja menyentuh kantong jas pria itu berhasil mengambil sebuah flash disk kecil yang terjatuh dari saku Pak Dharma. Sebuah flash disk yang tertempel label bertuliskan data rekening rahasia dan bukti transaksi. Maya menyadari bahwa kesombongan Pak Dharma adalah celah terbesarnya. Ia tidak hanya memegang bukti masa lalu, ia sekarang memegang bukti aliran dana yang bisa melacak kemana semua uang perusahaan lari selama ini. Dengan sisa tenaga, Maya menendang tulang kering Pak Dharma hingga pria itu berteriak kesakitan. Lalu ia berbalik dan berlari sekuat tenaga keluar dari gedung arsip, membiarkan Pak Dharma memaki di belakangnya. Ia kini memiliki bukti paling konkret. Namun ia harus berpacu dengan waktu sebelum polisi yang dipanggil oleh Bu Ratna menemukannya. Pertaruhan kini bukan lagi soal harta, melainkan soal kebebasan dan harga diri yang tersisa. Pagi itu, suasana di ruang sidang utama terasa begitu mencekam. Maya tidak lagi datang sebagai sosok yang ketakutan, melainkan sebagai wanita yang membawa beban kebenaran di pundaknya. Di barisan depan, Bu Ratna duduk dengan angkuh, mengenakan pakaian desainer yang mencolok, sesekali melempar senyum meremehkan kepada kamera wartawan yang meliput jalannya persidangan. Pak Dharma berdiri di sampingnya, bertindak sebagai penasihat hukum sekaligus pelindung utama sang wanita iblis itu. Maya tahu, mereka sudah merencanakan segalanya. Mereka akan menggunakan bukti-bukti palsu untuk mencap Maya sebagai pencuri dan orang dengan gangguan jiwa. Hakim mengetuk palu, membuka sidang dengan wajah yang tampak lelah. Bu Ratna memberikan kesaksian dengan dramatis. Suaranya bergetar palsu saat ia mengisahkan ketidakstabilan Maya. "Yang mulia,
Menantu saya ini sangat terpukul karena kematian suaminya, hingga ia berhalusinasi dan mencoba merampas warisan yang tidak menjadi haknya. Kami hanya ingin melindungi perusahaan almarhum anak saya dari kehancuran di tangan wanita serakah ini, ucap Bu Ratna dengan air mata yang menetes sempurna. Media segera mengabadikan momen itu, membuat narasi bahwa Maya adalah antagonis utama dalam drama ini. Pak Dharma kemudian mengajukan permohonan agar Maya segera ditangkap atas tuduhan penggelapan aset perusahaan. Hakim tampak mempertimbangkan permintaan tersebut. Maya berdiri, tangannya berkeringat dingin, namun ia memegang flash disk yang ia curi di sakunya dengan erat. Inilah saatnya. Ia tidak menunggu dipanggil. Ia berdiri dan berjalan menuju meja hakim, mengabaikan teriakan petugas keamanan yang mencoba menghalanginya. Yang mulia, sebelum Anda mengeluarkan surat perintah penangkapan, saya memiliki bukti yang akan mengubah segala persepsi tentang siapa sebenarnya yang merampas harta ini, ujar Maya lantang. Suasana ruang sidang mendadak sunyi. Bu Ratna tertawa kecil, mengira Maya hanya akan mengeluarkan dokumen-dokumen tak berarti. Namun, ketika Maya menyerahkan flash disk itu kepada Panitera untuk disambungkan ke layar proyektor utama, wajah Pak Dharma berubah pucat pasi. Layar di depan ruang sidang mulai menampilkan ribuan file transaksi rahasia, catatan komunikasi antara Bu Ratna dan para sindikat luar negeri, serta, yang paling mengejutkan, rekaman percakapan saat mereka merencanakan kecelakaan maut untuk suami Maya. Ruangan itu gempar. Wartawan mulai berbisik-bisik. Lampu kamera menyambar-nyambar dengan intensitas tinggi. Bu Ratna mencoba berdiri dan berteriak bahwa itu semua adalah hasil editan. Namun suaranya tenggelam dalam riuh rendahnya ruang sidang. Tepat saat hakim memerintahkan agar file itu dibuka lebih detail, sebuah plot twist yang tak terduga terjadi. Salah satu video yang diputar menunjukkan wajah seseorang yang selama ini dianggap sudah meninggal, suami Maya. Pria itu tampak berbicara dalam video tersebut, menjelaskan bahwa ia sengaja memalsukan kematiannya sendiri untuk memancing keluar semua musuh dalam selimut yang selama ini menggerogoti perusahaannya. Semua orang tertegun, termasuk Maya. Ia mengira suaminya benar-benar tiada, namun ternyata, di balik semua intrik ini, suaminya telah menjadi dalang di balik jebakan ini. Maya merasa dikhianati sekaligus lega. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan menjadikan dirinya sebagai pion dalam permainan yang begitu berbahaya ini. Persidangan yang tadinya menjadi ajang untuk menghancurkan Maya, kini berubah menjadi eksekusi publik bagi Bu Ratna dan Pak Dharma. Ruang sidang yang tadinya penuh dengan suara riuh rendah kini berubah menjadi sunyi senyap, seolah semua orang menahan napas. Video yang diputar di layar proyektor terus bergulir, menampilkan sosok suami Maya dengan ketajaman gambar yang nyata. Ia tidak sedang berada di dalam peti mati, melainkan duduk di sebuah ruangan dengan pencahayaan minim, menjelaskan kronologi konspirasi yang dilakukan Bu Ratna dan Pak Dharma selama bertahun-tahun. Aku tahu kalian akan mencoba mengambil alih segalanya setelah aku tiada. Suara suami Maya terdengar menggema di ruangan itu, dingin dan penuh otoritas. Tetapi kalian lupa satu hal, aku selalu selangkah lebih maju. Maya berdiri mematung. Air mata yang tadinya mengalir karena duka, kini berubah menjadi air mata ketidakpercayaan. Ia merasa dipermainkan. Selama berbulan-bulan, ia menderita, diusir, diteror, bahkan hampir tewas di gudang bawah tanah, sementara suaminya ternyata mengawasi semuanya dari balik layar. Mengapa ia tidak memberitahu Maya? Mengapa ia membiarkan istrinya menderita begitu hebat? Plot twist yang sesungguhnya belum berakhir. Video itu kemudian menunjukkan dokumen lain yang muncul di layar, hasil tes DNA yang sebenarnya. Dokumen itu bukan menunjukkan hubungan darah antara suami Maya dengan Bu Ratna, bukan pula menunjukkan Pak Dharma sebagai anak pelayan. Dokumen itu menunjukkan bahwa suami Maya ternyata adalah putra kandung dari hakim yang memimpin persidangan saat ini, hakim yang selama ini disangka sebagai musuh bebuyutan keluarga besar mereka. Hakim tersebut terlihat menggenggam palu dengan tangan yang gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi saat rahasia masa lalunya yang terkubur selama 30 tahun akhirnya meledak di depan umum. Bu Ratna, yang tadinya masih mencoba berteriak menyangkal, tiba-tiba terdiam. Ia tampak seperti orang yang kehilangan jiwanya. Pak Dharma, di sisi lain,
mencoba melarikan diri dari pintu samping, namun petugas keamanan sudah mengepungnya. Pak Dharma berteriak histeris. Ini jebakan. Dia bukan anakmu. Dia adalah monster yang memanipulasi kita semua. Namun, teriakan itu tidak lagi didengar oleh siapapun. Fokus utama persidangan telah bergeser dari sengketa warisan menjadi skandal darah yang melibatkan otoritas tertinggi hukum. Maya melihat ke arah kursi pengunjung dan mendapati seorang pria mengenakan kacamata hitam berdiri di sana. Suaminya. Pria itu menatap Maya dengan tatapan kosong, tanpa senyum, tanpa rasa bersalah. Ia tidak terlihat seperti pria yang mencintai Maya dengan tulus, melainkan seperti seorang ahli strategi yang baru saja memenangkan permainan catur yang paling kejam. Maya sadar, ia bukanlah pemenang dalam cerita ini. Ia hanyalah pion yang dikorbankan untuk menjatuhkan lawan. Suaminya telah menggunakan kesedihan dan keberanian Maya sebagai alat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Saat tatapan mereka bertemu, suami Maya hanya memberikan anggukan kecil sebelum berbalik dan menghilang di balik kerumunan orang yang panik. Di titik itulah, Maya memahami satu kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan mertuanya. Suami yang ia cintai sebenarnya adalah orang asing yang paling berbahaya yang pernah ia kenal. Kehancuran Bu Ratna hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih panjang bagi Maya. Sidang itu berakhir dengan kekacauan yang tak terelakkan. Bu Ratna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas rangkaian tindak kriminal yang terbongkar, sementara Pak Dharma tak kuasa mengelak dari jeratan hukum yang ia susun sendiri. Namun, bagi Maya, kemenangan di ruang pengadilan terasa hambar. Ia telah kehilangan segalanya, bukan hartanya, melainkan keyakinan pada sosok pria yang selama ini mengisi relung hatinya. Sore itu, di tepi pantai yang sunyi, tempat yang dulunya menjadi saksi bisu janji-janji manis mereka, Maya menunggu. Tak lama, sosok yang telah ia anggap tiada itu muncul. Bayu berdiri di hadapannya, masih dengan harisma yang sama, namun sorot matanya kini terasa dingin dan asing. Maya tidak langsung memeluknya. Ia menjaga jarak, menyadari bahwa pria di depannya ini adalah dalang yang telah mengorbankan perasaan istrinya demi sebuah pembalasan dendam yang dingin. Semua sudah selesai, Maya, ucap Bayu tenang, seolah mereka baru saja menyelesaikan proyek bisnis kecil. Harta itu milikmu sekarang. Aku sudah mengalihkan semuanya ke namamu agar kau hidup tenang. Maya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Apakah aku hanya sekadar alat bagimu, Bayu? Apakah penderitaanku, rasa takutku, dan air mataku hanya bagian dari skenario besarmu untuk menghancurkan mereka? Bayu terdiam sejenak, lalu mendekat dan menyentuh jemari Maya. Dunia ini kejam. Maya, jika aku tidak bertindak sejauh itu, mereka tidak akan pernah bisa dijatuhkan. Aku harus menjadi monster untuk mengalahkan iblis. Namun, plot twist terakhir datang menghantam Maya seperti ombak besar. Saat Bayu hendak berbalik pergi, sebuah mobil hitam berhenti di dekat mereka. Polisi turun dan langsung memborgol tangan Bayu. Maya terkejut. Apa ini? Siapa yang melaporkan ini? Bayu tertawa kecil, tawa yang terdengar tulus untuk pertama kalinya. Ia menoleh ke arah Maya. Aku sendiri yang mengirimkan bukti semua kegiatanku, termasuk manipulasi yang kulakukan padamu. Aku sadar, cara yang kupilih telah menodai jiwaku. Aku tidak pantas bersamamu. Maya, aku membiarkan diriku ditangkap agar kau benar-benar bebas dari bayang-bayangku dan warisan berdarah ini. Ternyata, pengorbanan Bayu bukan hanya untuk balas dendam, tetapi sebuah upaya penebusan dosa yang sangat tragis. Ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri agar Maya bisa memulai hidup baru yang bersih dari intrik. Bayu dibawa pergi, meninggalkan Maya berdiri sendirian di bawah senja. 3 bulan kemudian, Maya berdiri di depan sebuah yayasan besar yang ia dirikan dengan dana warisan yang dulu diperebutkan. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan harta yang penuh darah. Ia memilih jalan hidup yang tenang, membantu anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena keserakahan orang lain. Dalam kesunyian kantornya, Maya menerima sepucuk surat dari penjara. Isinya pendek namun bermakna dalam. Maafkan aku karena mencintaimu dengan cara yang salah.
Kini, kau benar-benar bebas. Maya menutup surat itu, menatap Cakrawala, dan menyadari bahwa terkadang, akhir yang paling bahagia bukanlah saat kita mendapatkan segalanya, melainkan saat kita berani melepaskan segalanya demi menemukan jati diri yang sebenarnya. Karma telah bekerja, bukan dengan cara menghancurkan, melainkan dengan cara membebaskan. Kisah nyata kehidupan memang penuh dengan liku, namun pada akhirnya, kebenaran adalah satu-satunya pelabuhan yang paling damai. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini hingga titik akhir. Semoga kisah ini meninggalkan jejak makna di hati kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Begitulah akhir dari perjalanan hidup yang penuh dengan air mata dan pelajaran berharga. Dari kisah Maya, kita belajar bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan, namun tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Pada akhirnya, kejujuran adalah harta yang paling mahal harganya. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Maya di akhir cerita tadi? Apakah menurut kalian Bayu pantas mendapatkan pengampunan setelah apa yang ia lakukan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, karena saya sangat ingin mendengar sudut pandang kalian semua. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati atau memberikan pelajaran, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekat kalian. Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh intrik dan makna lainnya. Terima kasih telah menemani saya merangkai setiap kata. Saya, dari channel Kembali Bercerita, pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah nyata kehidupan berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak, dan selamat beraktivitas.